Halo Sobat Indogo, bertemu kita di Top 3 minggu ini, edisi Jumat 25 September 2020. Bersama saya Tita, berikut rangkuman berita terpopuler pilihan membaca yang dihadirkan oleh redaksi Indogo News. Berita pertama dibuka dengan seorang tenaga kerja wanita yang baru saja tiba di Taiwan yang dikonfirmasi positif tertular virus corona. Juru bicara Pusat Komando Epidemi Sentral Taiwan mengatakan bahwa seorang tenaga kerja wanita yang baru tiba di Taiwan dinyatakan positif terinfeksi wabah virus corona asal Wuhan, China. Pasien kasus corona ke-507 itu adalah seorang pekerja migran asal Filipina yang berusia 30-an tahun yang datang ke Taiwan. Dia tidak menunjukkan gejala terpapar virus corona ketika dia tiba di Taiwan, namun segera dikirim ke pusat karantina oleh staf kesehatan di bandara untuk menjalani karantina wajib selama 14 hari karena tiba dari wilayah yang berpotensi tinggi terpapar wabah corona. Setelah diuji COVID-19, hasil lab menunjukkan bahwa TKW tersebut positif terinfeksi wabah corona dan langsung ditempatkan di bangsal isolasi rumah sakit. Departemen Kesehatan juga telah mengidentifikasi total sebanyak 23 orang yang diduga sempat melakukan kontak dengan wanita tersebut selama penerbangannya ke Taiwan. Puluhan individu tersebut juga telah diminta untuk memantau kesehatan diri dan memulai isolasi mandiri untuk mengekang penyebaran wabah virus corona lebih lanjut. Berita kedua dilanjutkan dengan padatnya jumlah pengunjung dan pekerja migran yang berkumpul dan duduk di lobi stasiun utama Taipei di tengah pandemi corona menjadi pusat perhatian. Pemandangan lobi stasiun utama Taipei yang ramai dipadati pengunjung yang sebagian besar merupakan pekerja migran lagi-lagi menjadi sorotan dan menghidupkan kembali perdebatan publik tentang apakah aturan yang mengizinkan pengunjung untuk duduk di lantai lobi stasiun utama Taipei adalah keputusan yang tepat terlebih di tengah pandemi corona. Administrasi Kereta Api Taiwan memposting foto sejumlah staf dan relawan yang meminta pekerja migran yang berkumpul di lobi stasiun utama Taipei untuk mengikuti protokol aturan kesehatan dan mengatur jarak sosial untuk mengurangi resiko penularan virus corona. Langkah itu merupakan sebagai tanggapan atas keluhan tentang tempat tersebut yang kerap menjadi tempat piknik para pekerja migran yang ada di Taiwan yang dikhawatirkan dapat menghambat upaya pemerintah Taiwan untuk mengekang penyebaran wabah COVID-19. Berita terpopuler ketiga yang menarik minat pembaca Sobat Indogo yaitu sejarah dan peringatan gempa Gigi yang selalu diperingati setiap tahunnya dan selalu menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Pada tanggal 21 September 1999 silam, gempa bumi yang sangat dahsyat memporak-porandakan negeri Formosa hingga menewaskan ribuan orang Taiwan dan menyebabkan kerugian miliaran dolar. Hal ini juga menyebabkan sekitar 100.000 orang kehilangan tempat tinggal. Gempa kala itu adalah bencana alam yang terburuk melanda Taiwan sejak gempa yang terjadi pada tahun 1935 silam yang menewaskan sekitar 3.200 orang. Sejak saat itu, sebagai upaya antisipasi, setiap tanggal 21 September setiap tahunnya, pemerintah Taiwan akan melakukan simulasi gempa yang mengirimkan notifikasi ke seluruh ponsel semua warga masyarakat di Taiwan. Hal ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dalam skala besar dan untuk membuat warga waspada akan langkah sigap dan upaya tanggap yang harus segera dilakukan jika gempa berlangsung. Adapun langkah waspada yang harus dilakukan adalah menunduk, berlindung, dan berdiam diri di tempat yang aman. Pemerintah Taiwan berharap dengan seringnya digelar penyuluhan peringatan dini waspada gempa akan membuat warga tidak panik dan tahu apa yang harus mereka lakukan saat gempa besar terjadi di Taiwan. Demikian tadi rangkuman berita terpopuler pilihan membaca yang tayang untuk Top 3 minggu ini. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan komen video ini ke teman-teman kamu. Terus saksikan Top 3 minggu ini yang tayang setiap hari Jumat hanya di official channel Indogo.